warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari calon guru penggerak angkatan 10 tahun 2024. Pada kesempatan kali ini kami akan melakukan demonstrasi kontekstual untuk modul 2.3 tentang coaching akademik. Perkenalkan, kami dari PP Yunis Rahman MPD. Saya pribadi dengan nama Mujahid Irfai SPD, dan teman saya Aminarto SPD. Saya Muslimi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Irfangi. Selamat pagi. Sehat? Pak Amin. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya Pak Amin? Baik Pak Irfangi. Mohon maaf Pak Irfangi, saya kesini datang menemui Bapak. Itu yang pertama. Saya dengar Pak Irfangi mau mengadakan supervisi akademik dengan Pak Muslimi, betul? Ya betul sekali. Baik. Nanti dalam supervisi akademik ada beberapa tahapan yang perlu Pak Irfangi lakukan, yaitu sampaikan nanti rubrik penilaian percakapan coaching apakah sudah sesuai alur kita. Terus yang kedua, pertanyaan yang berbobot, dan yang ketiga adalah respon coaching terhadap coach. Dan prinsip coaching itu adalah satu, kemitraan, dua, proses kreatif, dan tiga, memaksimalkan potensi. Begitu ya Pak Irfangi? Iya betul sekali Pak Amin. Ya. Baik Pak Irfangi, ini langsung saja pertanyaannya. Saya mulai ya Pak ya. Oke, siap. Kompetensi apa yang ingin dikembangkan di proses coach kali ini Pak? Oke, untuk kompetensi yang saya akan kembangkan terhadap coaching, yang pertama itu kehadiran penuh, Kehadiran penuh. Ya, oke. Yang kedua, mendengarkan secara aktif. Terus yang ketiga adalah pertanyaan-pertanyaan yang tentunya seperti itu Pak Amin. Baik, ada tiga Pak ya. Siap. Kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif, terus pertanyaan yang berbobot. Baik Pak Irfangi, pertanyaan berikutnya. Kompetensi mana yang spesifik yang ingin diobservasi? Kira-kira yang mana ya Pak? Untuk spesifiknya yang terutama adalah kehadiran penuh. Terus yang kedua adalah mendengarkan secara kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif. Baik, itu yang Bapak pilih ya. Dua ini. Sekarang pertanyaan berikutnya, indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan Pak. Indikatornya tentunya pihak coaching nantinya dapat menemukan solusi serta mampu melaksanakan langkah-langkah sesuai dengan itu. Baik, menemukan solusi ya Pak ya. Iya. Menemukan langkah-langkahnya. Pertanyaan yang terakhir Pak Irfangi, itu harapan Bapak dari proses coaching ini kira-kira apa Pak Irfangi? Harapannya adalah melalui proses coaching ini dapat terlaksana dengan baik. Harapannya seperti itu. Dapat terlaksana dengan baik. Baik Pak Irfangi, mungkin itu yang dapat saya ajukan pertanyaan. Semoga besok supervisor atau supervisi akademik dengan Pak Muslimi bisa berjalan dengan lancar, tidak ada halangan suatu apa. Tetap semangat Pak ya. Tetap semangat. Terima kasih waktunya. Terima kasih Pak Irfangi. Sama-sama Pak Aminarto.
Assalamualaikum Pak Mujahid. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak wabarakatuh. Amin. Amin, sehat semuanya. Alhamdulillah sehat ya Pak Mujahid. Ini ini saya sambil observasi. monggo. Jadi ada waktu ini Pak Minggu. Alhamdulillah ada waktu. Jadi saya bisa lihat sama dengan untuk berjumlah pendapat berkaitan dengan siswa saya untuk di SMK Negeri 1 Binangun. Itu ketika pelajaran saya khususnya pelajaran kelistrikan kendaraan ringan di kelas 11 ini Pak, TKR 1, itu ketika pelajarannya siap itu banyak yang tidur Pak, tiduran di belakang, hampir separuh kelas itu tiduran. Oke. Jadi tiduran, terus ya tidur sih enggak, tapi karena tiduran jadi pembelajaran tidak fokus. Terus saya sebagai guru saya bangkitkan suasana, saya kasih speaking, tapi itu enggak lama anak terus tiduran lagi gitu Pak. Kalau boleh saya tahu Pak Muslim itu tidurannya ketika jam pelajaran atau di luar jam pelajaran? Oh, ini kalau tidurannya sih memang mayoritas pas istirahat. Okay. Tapi karena yang namanya tiduran, akhirnya ketika pelajaran juga di bawah kolom-kolom meja itu masih ada yang tidur. Jadi evaluasi pembelajarannya pun hasilnya ya tidak memuaskan, prakteknya juga anak tidak bisa mengikuti. Berarti dilakukan mereka itu ketika jam istirahat. Siang. Jam istirahat siang itu banyak siswa atau beberapa siswa atau hanya satu siswa? Kalau dihitung-hitung ya kayaknya hampir separuh Pak. Tapi yang ketika saya kondisikan silakan siap ya sekitar di bawah 10-an. Kan jumlahnya ada 36. Ya 5 anak kan yang belum belum bisa mengikuti dengan baik. Berarti sifatnya itu berkelompok berarti. Berkelompok. Kayak mengumpat di bawah meja gitu Pak. Sudah pernahkah Pak Muslimin untuk memanggil mereka, menanyakan kenapa seperti itu? Mungkin atau bosan ketika pelajaran atau ketika pas pembelajaran rasanya ngantuk? Ini Pak, ya memang jujur saja ini saya dari informasi dari beberapa kelas di SMK negeri khususnya Pak, yang memang itu anak-anak banyak yang tidak sesuai jurusan. Artinya hanya pengen di negeri tanpa menggali apa yang perlu dipelajari sebenarnya di jurusan tersebut. Mungkin yang belajar gratisnya itu sih Pak. Jadi itu yang pertama, saya sudah menggali minat dan bakat dari anak-anak tersebut. Memang ada yang tidak suka dengan minat bakatnya. Orang tua juga yang memaksa yang penting di negeri. Jadi itu. Terus yang kedua, saya juga sudah melakukan komunikasi dengan rekan sejawat guru-guru yang lain. Siapa tahu anak-anak ini memang tidurnya hanya pelajaran saya, tapi ternyata di pelajaran yang lain kayak agama di siang hari, terus ada pelajaran PPKN juga sama tidur. Atau mungkin karena pembelajarannya siang memang, karena di SMK itu kan sudah 5 hari kerja, dan yang siang hari, jam siang hari itu memang anak-anak ya jamnya yang mengantuk, rawan sekali untuk mengantuk. Dan itu saya juga sudah komunikasi dengan pihak kurikulum supaya pembelajaran kelistrikan ini yang saya ampuh bisa dimajukan lah, ditukar atau di mana supaya tidak terlalu sore sebelum zuhur. Itu juga sudah dilaksanakan. Apakah pernah menanyakan ke guru lain ketika mereka guru lain itu mengajar pagi hari? Apakah juga berpengaruh ketika pagi hari mereka juga pada tiduran atau hanya ketika sore hari aja mereka tidur? Saya amati, saya kan ngajar bukan hanya satu kelas ya Pak ya, kelas yang lain juga ada yang TKR 2. Itu mending Pak, yang pagi hari karena masih fresh itu tidak begitu. Jadi begitu anak berangkat apel pagi udah siap, praktek ya berjalan dengan lancar. Ya ini yang sore hari yang pulang memang benar-benar beda. Hasilnya pun ulangannya akhirnya beda Pak. Itu kan tadi sudah menurut Pak Muslimin kan sudah menanyakan kepada siswa, katanya minatnya tidak sesuai, jadi mereka kurang termotivasi untuk belajar. Terus yang kedua yang menjadi catatan saya itu sudah dikomunikasikan dengan orang tua kan begitu. Yeah. Itu
bertemu langsung atau dengan WA? Karena kadang gini, kalau bertemu langsung dengan WA pasti beda. Ya. Itu memang ya dengan orang tua sih saya baru sebatas komunikasi di grup WA. Karena SMK itu kan ribuan. Saya aja mampunya banyak, jadi belum bisa untuk bersilaturahmi menanyakan kondisi di dalam lingkungan keluarga. Memang begitu. Jadi antara WA dan orang tua dengan bertemu langsung dengan orang tua itu beda rasa dan beda penanganannya. Kalau bertemu langsung kan kita bisa care seperti itu. Dan juga mungkin kan setiap anak itu dari 10 anak tadi mungkin kan ada latar belakang yang beda. Apakah itu hanya karena ingin masuk di negeri saja, tidak sesuai jurusan, atau mungkin ada faktor lain? Karena faktor lainnya bisa di rumah karena perhatian orang tua terlalu kurang sehingga mereka terlalu bebas. Kemudian di sekolah pun perasaannya itu bebas. Jadi dengan guru pun itu rasanya itu jadi kurang menghormati seperti itu. Apakah mungkin ada penyebab lain? Makanya diusahakan Pak Muslimin itu bisa untuk bertemu langsung dengan orang tuanya. Mungkin seperti itu bagaimana Pak Muslimin? Sementara saya pernah 1-2 wali saya hubungi Pak, karena memang beberapa hari tidak masuk juga. Itu karena anaknya juga di rumah itu pulang main itu larut malam, sehingga paginya mengantuk dan dipaksa berangkat ke Tasik, dan itu berlanjut sampai dengan siang hari. 3. Baik Pak Muslimin, tindak lanjut Pak Muslimin bagaimana untuk masalah tersebut? Oke Bang Jai, jadi rencana aksi yang sudah saya lakukan yaitu saya sudah koordinasi dengan pihak kurikulum kaitannya dengan pengaturan jadwal ulang yang seyogyanya sore bisa diganti dengan minimal siang lah atau pagi supaya anak tidak terlalu ngantuk. Itu yang pertama. Yang kedua, komunikasi juga dengan sarana prasarana di sekolah, karena memang jujur saja masih kurang 15 kelas. Nah ini bagaimana ketika kelas itu jangan ditempatkan di bengkel, karena di bengkel kan bising lah, efektif lah ya. Yang praktek jadi mengganggu, mungkin anak juga tidak fokus seperti itu. Dengan pihak stakeholder, kepala sekolah juga sudah saya menyampaikan, termasuk komite juga. Berarti kolaborasi sudah dilakukan? Sudah Pak. Oke, terima kasih Pak Muslimin atas perkenalannya dan ke sini. Semoga menjadi solusi untuk penanganan siswa yang Pak Muslimin hadapi siswa tersebut, jadi lebih termotivasi untuk belajar. Selanjutnya bagaimana perasaan Pak Muslimin? Ya, alhamdulillah Pak Jahid, ini setelah bisa berkomunikasi dengan jajaran, perasaan saya sekarang belum Pak. Jadi sudah lega, sudah tidak ada beban lagi, tinggal nanti treatment itu saya terapkan, saya perjelas lagi. Mudah-mudahan saya butuh sekitar 2 pertemuan lah. Saya mantau terus 2 pertemuan, mudah-mudahan ada perkembangan lah. Minimal ya anak-anak ya bisa mengikuti dengan baik tanpa ada yang tiduran di bengkel. Dan kalau boleh Pak Muslimin, perkembangan itu juga disampaikan kepada saya ya, sebagai pengalaman. Oke Pak, saya bisa ketemu lagi 2 mingguan lagi ya Pak? Oh, siap. Jadi nanti pertemuan besok saya evaluasi lagi, kan pembelajaran lagi 1 minggu sekali. Minggu kedua, mungkin setelah saya treatment seperti itu ada perubahannya atau tidak, saya sampaikan ke jenengan. Saya perlu konsultasi dengan jenengan lagi. Saya siap membantu Pak Muslimin. Oke, terima kasih. Mungkin itu sudah cukup Pak belum Pak Muslimin? Sudah cukup Pak, saya sangat lega. Terima kasih atas khususnya ini. Mudah-mudahan kebaikan jenengan dibalas dengan beribu-ribu kebaikan lagi. Amin, amin, amin. Terima kasih Pak Muslimin. Semoga Pak Muslimin ini dan Pak Amin sukses selalu semua. Terima kasih. Sehat selalu. Mohon pamit Pak. Monggo. Untuk melanjutkan aktivitas selanjutnya ini. Oke, monggo. Siap. Sampai jumpa lagi Pak. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Amin. Selamat berjumpa kembali Pak Irwangi. Iya. Selamat. Terima kasih sebelumnya atau Gini Pak, kemarin Bapak sudah melakukan supervisi
akademik dengan Pak Muslimin ya Pak ya? Iya betul sekali. Baik, perasaan setelah coaching itu gimana Pak? Nah, perasaannya tentunya sangat senang, sangat bangga bisa melakukan proses coaching secara baik. Dan pihak coaching juga Pak Muslimin dapat menerima dengan baik. Itu apa ya? Ya. Baik, bagaimana Bapak menilai sendiri pada kompetensi yang ingin dikembangkan? Menurut saya penilaiannya adalah sudah sesuai dengan alur kita. Itu semuanya sudah sesuai dan sesuai langkah-langkah. Nah, ini yang pertanyaan berikutnya, apa yang membuat Bapak itu dapat menilai demikian? Ya, tentunya melalui langkah-langkah alur tirta antara lain adalah kehadiran penuh juga terlaksana, mendengarkan aktif juga terlaksana, dan tentunya yang terakhir adalah pertanyaan-pertanyaan berbobot juga dapat dilakukan semuanya. Itu. Terus yang terakhir ini dalam melakukan supervisi akademik tadi, hasil pengamatan observasi Bapak apakah sudah berjalan dengan baik apa belum atau bagaimana? Menurut saya semuanya sudah sesuai, sudah baik semua. Begitu, sudah sesuai dengan langkah-langkahnya. Ya sesuai dengan langkahnya ya Pak ya. Betul sekali Pak Amin. Termasuk dengan pertanyaan yang berbobot. Ya. Demikian Pak Irfangi, saya mengucapkan terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Pada saya, semoga Pak Irfangi selalu diberi kesehatan dan tetap semangat Pak. Iya, siap Pak Aminanto, juga semuanya sehat selalu, lancar semuanya. Terima kasih Pak ya. Mari pamit.